Assalamualaikum Bu Halpina. Waalaikumsalam Ibu Lutfi. Gimana kabarnya Bu Halpina? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu Halpina, hari ini saya akan melakukan supervisi di dalam pembelajaran Ibu Halpina. Ya baik. Sebelum melakukan supervisi, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Ibu Halpina, mata pelajaran yang diampu pelajaran apa Bu? Seni budaya Bu. Oke, seni budaya. Hari ini Bu akan mengajar di kelas berapa Bu? 11 IPA 2 Bu. 11 IPA 2. 11 IPA 2. Oke, untuk tujuan pembelajarannya hari ini apa Bu? Tujuan pembelajarannya hari ini mengumpulkan, mengolah informasi, menganalisis, dan mendemonstrasikan konsep gerak tarik kreasi Bu. Mendemonstrasikan konsep gerak tarik kreasi ya? Betul Bu. Oke. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Bu ya? Diferensiasi pembelajaran, diferensiasi proses Bu. Terus untuk kompetensi sosial emosionalnya apa Bu? Kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Oke. Terus untuk strategi yang dipersiapkan Bu, itu yang seperti apa ya? Mungkin kita bisa ke diferensiasi prosesnya dulu seperti apa ya, strateginya? Diferensiasi proses ini memberikan bimbingan sesuai kemampuan siswa. Oke. Dalam kegiatan apa Bu? Dalam kegiatan mengeksplorasi gerak. Oke, eksplorasi gerak Bu ya? Iya. Terus terkait kompetensi sosial emosional yang kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi, itu strategi yang dipersiapkan seperti apa Bu? Strateginya bagaimana mereka membangun, membuat kelompok secara heterogen atau acak, dan secara acak ya. Bagaimana mereka bekerja sama membangun komunikasi yang baik ya, dan saling mendukung seperti itu. Oke, baik. Oke Ibu, selanjutnya saya akan masuk di kelas Ibu, melihat Ibu, mengobservasi Ibu selama Ibu melakukan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya di kelas 11 IPA 2. Selamat mengajar Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Selamat siang. Semangat untuk belajar pada hari ini? Ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan memberikan kemudahan ya dalam menerima informasi dan memberikan informasi ya. Maka Ibu dosen dulu Aina Maria, Alisa Puanina, Andre Permana Putra, Cindy Melati Sibarani, Elisa Wijanti, Fadliatul Amalia, Vina, Gayatri Ramadhani, Hafiza Natasha, Khairul Nisa, Maulana Sarif, Muhammad Radilika, Muhammad Radilika, Muhammad Radilika Mulani, Muhammad Rafi'i, Muhammad Rasa Islami, Muhammad Hidayat, Muhammad Yusuf Al-Fatah, Muhammad Rizal Kelana, Nikiatul Warga, Prasetyo Warga, Putri Maulida, Resa Yati, Retna Ibrahim, Rizka Rafa Zaina, Rizka Nisa Ramadhani, Taufik Mulisir, Setia Amanda, Sarul Ramadhani, Sifat Zahra, Wahyu Satria Hadir.
Ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini bertanya, masih ingatkah kalian konsep dalam membuat sebuah karya? Apa konsep apa aja? Kemudian apa lagi? Mengatur lagu atau berlagu. Nah, pada hari ini kita akan membuat, ya, materi kita pada hari ini membuat sebuah karya, ya. Tujuan pembelajarannya adalah mengumpulkan, mengolah informasi, menganalisis dan mendemonstrasikan konsep gerak tarik kreasi, ya. Dan juga ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi proses, ya, di mana kalian nanti akan bertanya sesuai kemampuan kalian masing-masing, ya. Dan ibu akan menjawab dengan cara yang berbeda-beda karena kemampuan kalian juga berbeda-beda. Oke. Dan juga di sini ibu menerapkan pembelajaran keterampilan sosial emosional, ya. Keterampilan sosial emosional ini adalah kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Nah, kesadaran sosial, bagaimana kalian membuat sebuah kelompok, ya, dengan cara heterogen atau secara acak dan tidak membedakan teman yang satu dengan teman lain. Kemudian keterampilan berrelasi, bagaimana kalian membangun komunikasi, ya, membangun hubungan yang positif, komunikasi efektif dan saling mendukung dengan satu sama lain. Oke, gua akan menjelaskan 3 konsep. Jadi perhatikan secara sama. Yang pertama adalah konsep apa tadi? Tokoh cerita. Mungkin kita bisa menganggap tokoh cerita Sinta. Siapa sih Sinta ini? Sinta adalah istri Rama, ya, dalam cerita Ramayana, ya. Sinta ini memiliki sifat yang lemah lembut. Nah, kita mengambil informasi Sinta ini lemah lembut, maka kita akan membuat gerakan menimbulkan lemah lembut. Oke. Gerakan pertama kita mudah. Nah, mungkin seperti ini. Ya, kita mungkin seperti itu. Yang kedua, apa tadi? Peniruan alam. Peniruan gerak alam manusia dan kita. Jadi peniruan alam ini ada 3 unsur, ya, alam, manusia, dan nyata. Alam, mungkin kita bisa mendapatkan informasi alam itu seperti apa sih? Mungkin pohon ditiup angin, ya. Oke, mungkin seperti ini. Ini pohon, ya, seperti ini barangkali, ya. Ya, ini ditiup angin, maka dia bergoyang-goyang. Seperti itu, ya. Kemudian apa lagi? Manusia, peniruan manusia, ya. Mungkin kita bisa mengeksplorasi mencontohkan gerak ketik kopi, ya. Gerakan ketik kopi ini menceritakan seorang petani kopi yang sedang memanen kopinya dengan penuh keahlian, ya, karena melihat kopinya
tumbuh dan berbuah dengan baik. Ya, ini seperti ini. Ya. Petek, letakkan. Petek, letakkan. Petek, letakkan. Petek, letakkan. Petek, letakkan. Petek, letakkan. Menimbulkan kehadirannya berputar-putar. Ya, ini seperti itu. Kemudian apa lagi satu misalnya? Belum. Pada binatang betul sekali. Pada binatang. Kita harus mencari informasi pada binatang. Binatang apa ya? Burung. Burung ini memiliki badan yang rendah, perut yang panjang, ya. Kemudian kita satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terbang. Balas. Ah, ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, konsepnya ketiga apa lagi? Mengacu pada lagu. Ya, kita mengambil lagu yang sangat mudah. Ya, angkar pisang. Misalkan seperti ini. Ya, angkar pisang, pisang masak sebiji di huruf dari. Jadi seirama dengan lagu. Anak-anakku semua, Ibu sudah menjelaskan 3 konsep tersebut. Sekarang silahkan kalian eksplorasikan jarak tersebut. Ya, nanti Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikannya. Ya, silakan. Oke. Baik, Bu. Ayo, siapa mau teman saya? Apa ya? Ini teman-teman baik. Aku ini bantah. Terus kelompok. Yang mana? Kamu ikut sini, kamu ngapain? Ini kenapa nih? Kamu masih mulai belajar.
Nah, gerakan yang mana? Satu kakinya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar. Kaki kiri. Putar. Kanan kaki ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulangin, ulang-ulang. Sebentar lagi ya, waktunya habis. Nanti kalian Sudah siap? Sudah ya. Oke. Kalian dulu. Nanti Ibu panggil yang akan presentasikan. Ya, kelompok sini. Ya. Kita sebelah sini aja. Oke. Speaker bukan apa? Speaker kemana? Ya, silakan kelompok sini. Maju, Mas, sudah maju. Indonesia is the most beautiful land. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Sekarang ya kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah dalam membuat sebuah karya kita harus memahami tentang tiga konsep. Yang tiga konsep yang tadi apa? Tokoh, bagaimana perasaan kalian ketika melakukan eksplorasi gerak dan apa yang perlu digunakan dalam materi ini. Nah, Leo, silahkan. Siapa yang mau maju untuk merefleksikan? Ayo silakan. Sini. Ayo silakan sini. Ayo refleksikan. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu tampil atau setelah kamu eksplorasikan perasaannya? Ya, pas kelompok sama Gea, dia cari-cari gerakan itu saling kembali terus kurang nilai bisa kumpul di rumah kawan sekalian, akhirnya bisa jadi gerakannya itu bangga. Nah, dan apa yang perlu dikerjakan pembelajaran ini dahulu kita berdoa bersama agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi selanjutnya kita masih tetap dalam materi membuat karya. Ini konsep yang lain ya. Oke, itu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Halpina. Waalaikumsalam
Ibu Novi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita waktunya sebentar ya, Bu ya. Iya Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang supervisi kemarin yang saya masuk di kelas Ibu Halpina waktu Ibu Halpina mengajar. Baik Bu. Nah, kita kemarin sudah melakukan pra observasi sebelumnya. Lalu saya sudah melihat juga Ibu Halpina mengajar di dalam kelas. Sekarang kita lanjutkan dengan pasca observasi ya Bu ya. Iya. Bisa diceritakan Bu Halpina tentang pembelajaran yang telah lalu? Iya. Itu tentang apa? Pembelajaran yang lalu itu membuat tarik kreasi. Oh, membuat tari kreasi. Itu Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Kelas IPA 2. 11 IPA 2. Baik Bu Halpina, bisakah diceritakan tentang pembelajaran Ibu yang kemarin? Tujuan pembelajarannya apa? Terus apa saja yang Ibu kembangkan di dalam pembelajaran Ibu? Iya. Tujuannya adalah mengumpulkan, mengolah informasi dan mendemonstrasikan konsep karya tarik kreasi. Ya, yang ingin dikembangkan adalah pembelajaran diferensiasi proses, keterampilan sosial emosional, kesadaran sosial, dan keterampilan berrelasi. Oke, baik. Bisa minta tolong ceritakan Bu, seperti apa sih Ibu mengembangkan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi di dalam pembelajaran anak-anak tuh, yang aktivitasnya seperti apa Bu? Aktivitasnya ya Bu. Iya. Untuk pembelajaran diferensiasi prosesnya ini memberikan ya bimbingan terhadap siswa sesuai kemampuan siswa. Untuk kesadaran sosial, bagaimana mereka membentuk sebuah kelompok dan tidak membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lainnya. Untuk keterampilan berrelasi, bagaimana mereka membangun hubungan positif, komunikasi efektif, dan saling mendukung sehingga dapat membentuk kolaborasi yang baik dan tentu akan mendapatkan hasil yang baik pula Bu. Oke. Baik Ibu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu seperti apa sih dalam pencapaian area yang mau Ibu kembangkan tadi? Apakah sudah tercapai? Kalau sudah tercapai itu kira-kira persentasenya berapa? Bisa diceritakan? Dari 30% naik di 75%. Itu di 75% tuh seperti apa Bu yang tampaknya itu? Tampaknya anak-anak sudah mulai membangun kerjasama yang baik dan temannya, tapi memang anak-anak juga ada beberapa kelompok, satu kelompok ya kalau nggak salah kemarin ya, masih kaku dengan temannya karena mungkin bukan teman sebangku seperti itu. Oke. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah ada hal-hal yang lain menjadi catatan Ibu? Mungkin ada sesuatu hal yang unik yang Ibu temukan atau seperti apa? Yang uniknya ini mungkin selanjutnya itu menggunakan tutor sebaya ya Bu, untuk membantu siswa yang lain yang merasa kesulitan, bisa juga mengelompokkan antara anak laki-laki dan perempuan agar saling mengisi seperti itu atau saling melengkapi. Oke, baik. Baik Ibu Halpina, ini saya mau menyampaikan dulu hasil dari pengamatan saya selama yang Ibu mengajar itu. Yang pertama saya amati yaitu tentang pendekatan diferensiasi proses. Di situ saya melihat Ibu sudah berkeliling melihat kelompok-kelompok anak. Nah, terus di situ saya melihat Ibu Halpina memang memberikan bantuan yang bervariasi terhadap tiap kelompok. Saya melihat seperti itu karena saya menjumpai anak yang memang saya lihat nggak bisa sama sekali masalah tari itu, maksudnya dia juga bingung mau ngapain gitu, bingung, terutama itu kelompok yang anak laki-laki. Jadi kemarin saya melihat Ibu Halpina memberikan bantuan berupa mencontohkan gerakan, kayaknya itu gerakan burung ya Bu ya? Iya. Iya, gerakan burung seperti itu. Terus ada juga anak yang saya lihat dia sebenarnya sudah ada kemampuannya untuk menari. Jadi dia sudah tahu ini gerak-geraknya apa yang mau dia pakai. Tetapi saya lihat memang
mungkin kalau gerakan itu langsung disambungkannya mungkin kurang estetik. Jadi saya melihat ibu di situ memberikan bantuan sehingga antara gerak-gerak itu ibu tambahkan gerak yang lain yang dari ibu untuk membantu supaya lebih estetik lagi setelah dirangkai. Saya juga melihat ada anak yang memang sudah mungkin bakatnya sudah bakat menari gitu ya, atau mungkin dia mungkin dia bisa juga penari atau ekskul menari seperti itu ya. Dia sudah luas sekali. Saya lihat ibu memberikan masukan ya, seperti lagunya mungkin, atau mungkin cara dia menyamakan posisi sama rendahnya sama duduknya itu seperti apa, kekompakannya. Saya lihat memang ibu memberikan bantuan yang berbeda-beda untuk setiap kelompok. Terus terkait dengan kesadaran sosial, ya saya memang melihat ada beberapa anak yang agak sulit untuk memilih teman karena mungkin dia entah dia merasa bisa atau dia merasa sedang saja atau merasa nggak bisa sama sekali. Jadi dia kayaknya repot gitu, siapa ya gitu. Tapi itu saya jumpai terhadap kelompok anak yang perempuan. Kalau anak laki-laki saya lihat mereka nggak punya masalah, entah karena sama-sama bisa atau sama-sama belum bisa, nggak tahu juga. Tapi langsung aja mereka serut gitu, bikin kelompok nyaman sekali yang laki-laki saya lihat. Terus untuk KSI yang keterampilan berelasi, saya memang melihat sudah ada kerjasama dalam kelompok. Ya kembali lagi sesuai dengan kemampuan tiap kelompok itu sendiri, dan itu memang teratasi dengan pendekatan diferensiasi proses yang ibu lakukan. Jadi untuk kelompok yang memang sudah mahir itu ibu tinggal menyarankan masalah kekompakannya, masalah lagunya. Terus untuk yang belum sama sekali, ya saya melihat ibu memang memberikan bantuan supaya anak itu terinspirasi entah dari gerakan burung seperti itu atau mungkin pohon seperti itu. Baik ibu, setelah saya sampaikan itu tadi dan ibu juga sudah menyampaikan apa yang sudah ibu lakukan dan ibu temukan di dalam kegiatan ibu mengajar, kira-kira rencana tindak lanjut ibu ke depannya seperti apa? Tadi untuk tindak lanjutnya itu mengelompokkan antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian selain pencarian mengeksplor gerak kemarin ya, juga perlu dilakukan pencarian musik dan juga tutor sebaya untuk membantu temannya yang kesulitan. Ada lagi bu? Ya itu saja bu. Oh ya, oke, cukup. Berarti kita cukupkan dulu untuk rencana tindak lanjutnya ya bu ya. Baik. Oke, sekarang kita mau ngobrolin nih bu tentang rencana pengembangan diri. Jadi setelah pembelajaran ibu lakukan, kita sudah merefleksi juga, terus ibu sudah menyusun rencana tindak lanjutnya, tadi sudah mengutarakan gitu. Sekarang untuk pertemuan berikutnya bu, kira-kira nih aktivitas pengembangan apa yang mau ibu kembangkan lagi? Yang akan dikembangkan selanjutnya bu ya, pembelajaran berdiferensiasi produk. Bisa diceritakan bu aktivitasnya seperti apa untuk diferensiasi produk ke depannya ini? Ya, jadi siswa mampu membuat karya secara berbeda-beda ya, dengan berbeda-beda. Karena mungkin sesuai kemampuan siswa ya, mungkin ada yang memilih tari menirukan alam, misalkan gerak pohon, atau menirukan aktivitas manusia, misalkan tari petani. Nah, contohnya kemarin itu tari petik kopi. Nah, dan bisa juga mereka mengangkat drama tari seperti itu. Jadi sesuai kemampuan mereka sendiri. Terus untuk ukuran keberhasilannya seperti apa bu? Nah, jadi ukuran keberhasilannya ketika mereka mampu membuat sebuah karya yang sudah ingin dilakukan, yang sudah direncanakan, ya sampai nanti pementasan tari. Kalau mereka berhasil mementaskan, maka berhasillah pembelajaran. Dukungan apa sih bu yang ibu perlukan? Ya, dukungannya itu mereka tentunya melihat referensi ya bu ya, banyak tuh di YouTube tuh referensi video-video drama tari atau aktivitas manusia ya, seperti tadi tari petani, tari nelayan dan sebagainya bu.
Terus untuk waktunya ini kira-kira Ibu memerlukan waktu berapa lama? Waktunya 3 bulan Bu, karena mereka tuh prosesnya lama ya Bu ya. Mereka harus menyatukan gerak, mencari gerak ya, mengeksplorasi gerak. Kemudian setelah mencari gerak, mereka juga harus mengevaluasi, lalu memasukkan ke dalam iringan. Setelah dimasukkan ke dalam iringan, mereka harus berlatih lagi untuk memampankan gerakan mereka sehingga mendapat hasil gerak yang lentur seperti itu Bu. Oke, baik Ibu, itu tadi untuk aktivitas pengembangan yang Ibu kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi produk ya Bu ya. Iya. Apakah ada lagi yang akan dikembangkan Bu? Yang ingin dikembangkan lagi ini adalah manajemen diri. Oh, manajemen diri terkait KSE-nya ya. Iya. Ini bisa diceritakan Ibu mau seperti Nah, apa sih? Manajemen diri ini bagaimana mereka itu membangun hubungan dengan temannya, bagaimana mereka mengajari yang bisa ya, memberikan pengetahuan kepada temannya yang tidak bisa seperti itu. Karena di sini dalam kelompok itu heterogen ya Bu ya, tidak semua dan tidak juga semua siswa itu bisa melakukannya. Ada yang nggak bisa, ada yang sudah bisa karena berbeda-beda ya Bu. Mungkin dia memang suka dari awal dari SD sampai SMA, mereka sudah biasa menari sehingga hasilnya mereka itu lentur. Berbeda ketika sama anak yang baru belajar ketika pembelajaran saya. Karena kan kemampuan itu kan berbeda-beda ya Bu ya, dan kesenangan itu pun berbeda-beda. Mungkin dia latihan di luar sana ya. Jadi bagaimana temannya yang sudah bisa ini mengajarkan temannya, dan teman yang tidak bisa ini bagaimana dia menerima ilmu atau informasi dari temannya. Karena walaupun diajari Bu, temannya yang tadi ini yang bisa mengajar temannya yang tidak bisa, kalau temannya mau, kalau nggak mau gimana? Kan ada juga seperti itu. Karena namanya sifat atau karakter anak-anak ini ya Bu ya berbeda-beda. Ada yang agak pemarah ya ketika mengajarkan temannya ya. Nah, ada juga temannya yang sekali agak dicetusin kayak gitu, diketusin gitu, dia langsung minder kayak gitu. Minder. Ya, Nah, seperti itu iya. Lalu untuk ukuran keberhasilannya gimana sih Bu? Jadi siswa ini katakan, oh ini sudah berhasil ya memanajemen dirinya dengan baik, ini belum, itu seperti apa Bu? Nah, dikatakan berhasil tuh ketika kita melihat, oh kelompoknya kompak, oh tariannya ini bagus, walaupun sederhana tapi kompak, gerakannya kompak, tinggi sama tinggi, kualitasnya sama kayak gitu. Ketika mereka kan ketika melakukan kayak gini, mereka ada yang begini, ada yang ke atas, kan itu kan berarti nggak kompak, berarti nggak bisa manajemen dirinya sendiri Bu dalam pembelajaran itu. Baik. Terus dukungan apa Bu yang Ibu perlukan? Ya, dukungannya ini ya tentunya juga sama ya, sama berdiferensiasi produk tadi, perlu referensi, tentunya gurunya harus selalu ada memberikan bimbingan pemahaman kepada siswa, karena tidak satu kali atau 2 kali mereka cekcok ya seperti itu Bu. Sering, Bu ini nggak mau latihan, Bu ini nggak mau turun, oh ini Bu katanya kemarin mau latihan nggak jadi. Nah, jadi guru harus selalu ada di antara mereka seperti itu. Terus waktu yang Ibu perlukan untuk mencapai manajemen diri ini tadi seperti apa? Berapa lama sih? Ya kalau manajemen diri secara konkretnya itu sampai kita melihat mereka tuh berhasil memanajemen dirinya itu ketika mereka tampil pementasan. Oh ini mereka akur, oh ini mereka menghasilkan karya yang baik seperti itu Bu. Berarti bisa dikatakan sama dengan yang tadi ya sekitar 3 bulan tadi. Iya sama. Oke. Iya. Ini kalau mohon maaf Bu ya, sebagai guru yang awam nih ya dengan seni budaya, kenapa sih Bu sampai perlu waktu sampai 3 bulan gitu? Iya, karena banyak sekali yang perlu dilakukan Bu. Ya tadi sama dengan berdiferensiasi produk tadi itu kan menjadi satu kesatuan di dalam itu. Nah, mereka juga harus merangkak gerak ya, merangkak gerak, kemudian memasukkan ke dalam iringan, kemudian mereka juga harus mengevaluasi dan sebagainya, harus latihan berkali-kali sampai kelihatan itu kekompakan mereka.
Nah, itulah disitulah manajemen dirinya. Mereka bisa nggak latihan kompak tanpa harus mengutamakan kepentingan bersama. Kan kadang-kadang ada yang menjaga adiknya, Bu. Nah, Iya. seperti itu. Oh, iya. Nah, jadi hari ini mereka menjaga adik, ada lagi besoknya lagi gagal, besoknya lagi, jadi perlu lama memang. Oh, itu yang membuat Karena lama ya, Bu ya. iya, karena tidak sudah kebiasaan seperti itu ya, Bu ya. Kita memberikan ruang waktu yang lama untuk anak-anak karena itu tadi yang sudah kita sudah berpengalaman kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke, jadi semua tercover gitu ya, Bu Iya. ya. Dalam 3 bulan itu sudah sudah direncanakan kira-kira ini berhasil gitu ya. Iya. Baik Ibu, saya minta tolong, bisakah Ibu simpulkan apa sih yang akan Ibu kembangkan di pembelajaran selanjutnya? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ini selain eksplorasi gerak ya, juga akan dilaksanakan pencarian musik, juga menggunakan tutur sebaya ya, Bu ya. Kemudian mengelompokkan anak laki-laki dan perempuan, jadi terjadi pembelajaran heterogen ya, seperti itu, supaya lebih berisi tariannya, lebih saling melengkapi karena kan gerakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah ya, beda kuantitasnya, beda kualitasnya. Ya, mereka kalau perempuan itu kan agak mellow, kalau laki-laki agak gagah kayak gitu kan. Nah, dan untuk yang akan pengembangannya tadi, pembelajaran berdiferensiasi produk ya, menghasilkan karya nantinya sampai pengentasan, dan manajemen diri, bagaimana mereka memanajemen diri dalam pembelajaran itu hingga menghasilkan sebuah karya sampai pengentasan juga, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Halpina. Semoga pembelajaran berikutnya lancar sampai 3 bulan ke depan anak-anak berhasil mementaskan tari kreasi yang sudah disusun bersama kelompoknya. Baik Ibu, semangat terus. Nanti kita coba ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi gimana progresnya dari anak-anak, apakah sudah ada perubahan ataukah seperti apa tantangan yang Ibu hadapi. Baik Ibu, terima kasih untuk percakapan hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Sama-sama.